Setiap orang tua tentu memiliki cara yang berbeda-beda dalam mendidik anak. Periode emas, yaitu 6 bulan kehidupan bayi, merupakan fase penting untuk tumbuh kembangnya anak. 1000 hari pertama kehidupan adalah masa tumbuh kembangnya anak yang tidak boleh disia-siakan. Sebab pada masa ini, otak anak sedang berkembang pesat. Kemampuan otak anak untuk menerima rangsangan pun sedang berada pada kapasitas tertinggi dibandingkan waktu-waktu lain. Si kecil membutuhkan perhatian lebih selama periode emas ini, agar menjadi pribadi yang berkualitas secara fisik maupun mental. Betapa dominannya pengaruh orang tua terhadap anaknya bukan hanya secara fisik biologis, tetapi juga secara mental spiritual akan dapat diberi warna oleh orang tuanya. Orang tuanya lah yang mempengaruhi anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel saya Nanti Joni. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan tonton sampai selesai. Jangan lupa tonton sampai selesai. Sobat-sobat, kali ini saya masih cerita tentang parenting anak. Sobat-sobat, ini pengalaman saya juga. Agar anak mau mengeluarkan pendapat atau senang berdiskusi atau dia tidak takut dalam mengeluarkan pendapat, itu biasakan adakan rapat keluarga. Itu kalau anak ini anak-anak ya kira-kira sudah bisa mencerna dengan baik, itu anak-anak 5 SD sampai dewasa, itu biasakan anak sebulan sekali ini itu adakan rapat keluarga. Jadi anak-anak diajak rapat, kemudian kita bahas tentang keluarga kita, misalkan apa kewajiban anak, apa haknya, kemudian kita misalkan mau mengadakan acara atau apa-apa, biasakan anak diajak untuk kasih masukan atau tukar pendapat agar akhirnya anaknya itu tidak sungkan dan mau mengeluarkan pendapat. Ada pengalaman saya lagi. Biasakan anak-anak itu sebelum sekolah, jadi pada saat malam walaupun kita kerja malam atau sebelumnya, itu biasakan dicek anak-anak sudah mempersiapkan apa. Maksudnya untuk mempersiapkan besok misalkan ada tugas apa. Kan kadang ada anak itu yang waduh pada saat mau berangkat baru, ma saya ada PR, ma saya mau ulangan, ma saya masih harus bawa ini. Nah itu kan repot banget. Itu biasakan sehari sebelumnya anak-anak dicek. Kalau kita ataupun kita sudah bilang sama mbaknya, Kak tolong ditanyain besok dia harus bawa apa dan lain-lain, itu harus dicek biar pada saat mau berangkat tuh nggak budak-buduk dan anak-anak itu sudah siap. Sobat-sobat, ada pengalaman saya yang sangat berharga, yaitu agar anak tidak suka berantem. Itu caranya bagaimana? Karena gini, saya sering banget melihat anak itu berantem terus. Ada saudara saya yang anaknya itu suka berantem. Terus saya gini, gimana ya cara mendidik anak saya itu jangan terlalu suka berantem. Saya memang pernah baca, berantem itu tidak masalah asal jangan sering-sering, karena untuk menunjukkan kekuasaan dari salah satu anak. Jadi memang seperti itu. Tapi kalau terlalu sering berantem itu jadi pusing. Jadi gimana caranya agar anak saling sayang dan tidak suka berantem? Jadi caranya adalah biasakan ngomong sama mereka. Jadi salah satu, jadi kakak sama adiknya itu saling silang. Kita ngomong tentang adiknya ke kakaknya, kita bilang bahwa adiknya itu adalah tentang kakaknya. Ngomong tentang bahwa kakaknya. Jadi kita ngomong ke kakaknya tentang adiknya, adiknya sering ngomong bahwa kakaknya baik banget, suka menolong orang, adik itu katanya baik banget, rajin, terus kemudian suka ngomong kalau kakaknya itu cantik dan lain-lain. Pokoknya yang penting yang masuk akal, yang kira-kira itu memang kenyataannya seperti itu, tapi kita kasih tahu
Karena apa? Kalau tidak dikasih tahu kan juga nggak ngerti mereka, karena anak-anak itu jarang banget meng-cross-check itu. Misalkan ini ngomong ini terus diadukan ke ini, jarang banget anak itu berpikiran seperti itu biasanya orang dewasa. Kalau anak-anak biasanya kan mengalir begitu aja. Kalau diceritain sesuatu citra yang positif tentang adiknya ke kakaknya, itu kan dia kan, oh iya ya, adik saya sayang banget ya sama saya. Demikian juga kita ngomong ke adiknya, itu saling silang ya. Kita ngomong ke adiknya bahwa kakaknya itu sering banget cerita bahwa adik itu baik, adik itu rajin, sholatnya bagus, terus kemudian tadi suka ngomong tentang kakaknya itu, katanya budi, suka menolong, atau dan kakaknya cakep gitu. Pokoknya saling silang, tapi menyanjung atau memberikan citra positif tentang kakaknya ke adiknya. Demikian juga memberikan citra positif tentang adiknya ke kakaknya. Saling silang yang mereka menjadikan sayang satu sama lain. Kenyataannya sampai sekarang anak-anak itu pada sayang satu sama lain, dan mereka itu dekat banget, dekat dan jarang banget berantem. Ya pasti senang lah kalau berantemnya, tapi jarang berantem. Kemudian ada lagi pengalaman saya, yaitu anak-anak biasakan. Anak-anak kan biasa ya, walaupun jarang berantem, tapi kan kadang salah paham, atau saling ejek-ejekan, atau pokoknya kejadian kecil-kecil yang akhirnya menjadikan dia pada berantem kecil itu apa? Pada kita tahu, terus kemudian kita meleleh, kita kasih tahu, ayo tuh dan lainnya bersalaman, atau kalau anak kecil ayo saling dicium, kakaknya adiknya dicium, jadi mereka saling salaman. Itu menjadikan sekarang itu kalau dia berantem sampai sekarang ya, dia akhirnya paham, oh habis itu nggak ada ceritanya diem-diaman, atau nggak ada ceritanya saling marah. Jadi selalu habis berantem ya udah, karena dari kecil emang dibiasakan habis berantem salaman, terus kemudian dicium kakak atau adiknya. Udah. Pengalaman saya ini adalah pengalaman dari saya sendiri, karena saya sudah pernah memiliki anak dari kecil, terus kemudian anak-anak saya sekarang dari besar. Pengalaman sangat berharga bagi kita semua. Saya ingat untuk sobat-sobat, terutama adalah pasangan muda, juga Bapak Ibu semuanya, untuk anak cucunya dan saudara-saudaranya, agar sesuai keinginan kita mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Pengalaman adalah guru yang sangat berharga bagi kita semua. Pada saat anak masih balita, sesibuk apapun, usahakan anak-anak kita mandikan, ganti baju, suapi dari kita sendiri, sambil kita ajak komunikasi tentang apa saja. Sobat-sobat, semoga pengalaman saya bermanfaat, dan jangan lupa selalu melihat YouTube channel saya Nania Tentunya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan tonton sampai selesai. Semoga YouTube channel saya bermanfaat. Akhir kata, ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.